yang kami percaya Bapa, Engkau Bapa kami yang setia, mengajarkan kami banyak hal lewat kebenaran firman-Mu Bapa, yang mengubahkan kami dari waktu ke waktu menjadi semakin sempurna seperti Engkau sempurna Bapa. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, membawa hati kami, hidup kami untuk menyembah Engkau, Bapa kami yang setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, ini kerinduan kami Bapa. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu, oh seperti-Mu Bapa.
ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku Bapa, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu. Semakin hari semakin disempurnakan. Haleluya. Amin. Biar kasih-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi setiap kami saat ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kasih seperti Engkau Bapa, yang mau berbelas kasihan kepada banyak orang. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, Kau jadikan setiap kami umat-Mu yang dimerdekakan di dalam Engkau. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi menjadi hamba bagi nafsu dunia ini, tapi kami menjadi hamba Engkau ya Kristus. Terima kasih lewat kasih-Mu, Kau menjadikan setiap kami manusia-manusia yang baru, yang dengan kasih dan kekudusan-Mu kami juga Tuhan bisa memberikan dampak yang baik dalam hidup sehari-hari kami bagi banyak orang. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru.
penuh. Ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Hey, katakan saudara, sukacitaku penuh di dalam Engkau. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, Ku memuji namamu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku, kami percaya. darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saudara katakan, darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku, amin. darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dijadikan, Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru.
Terima kasih ya Tuhan, Kau menjadikan setiap kami manusia-manusia yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Doa kami terus perbaharui setiap kami dari waktu ke waktu. Kami mau belajar Tuhan mematikan setiap kedagingan kami dan menjadikan Engkau satu-satunya dalam hidup kami yang akan memimpin roh kami berjalan makin lama makin dekat kepadamu Tuhan. Makin lama makin dijadikan baru oleh kasih dan kuasa-Mu Bapa. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru. Saat ku hadapi jalanku, saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku
cintamu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerahmu, karuniamu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, cintamu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerahmu, karuniamu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru, Bapa. Bapa. Aku jadi baru, Oh Bapa, Bapa. Aku jadi baru. ku jadi baru oleh kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah dan kasih karunia Tuhan menjadikan setiap kita baru di hadapannya. Wah, ini suatu hal yang luar biasa saudara. Kalau Allah kita itu Allah yang besar kuasanya. Dia sanggup untuk menjadikan setiap kita manusia-manusia yang baru di hadapan Dia, saudara. Minggu lalu saudara, kita baru membahas tentang manusia roh, di mana setiap kita dihembuskan nafas ilahi, roh ilahi secara khusus, sehingga kita memiliki roh. Itu hal yang besar, hal yang luar biasa yang kita pernah miliki saudara. Dan saat ini bersama kita mau belajar menjadi manusia-manusia yang baru. Maksud saya adalah bukan kita yang harus mati lebih dahulu secara fisik, lalu kita dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Bukan seperti itu maksudnya saudara, tetapi kita memiliki roh yang baru, spirit yang baru, karakter yang baru, hidup yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan makin hari makin serupa dengan Bapa kita yang luar biasa saudara. Dalam Efesus 4 saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini adalah surat yang Paulus tulis saudara bagi jemaat di Efesus. Di saat itu orang-orang yang berada di Efesus itu saudara identik dengan penyembahan berhala. Mereka melakukan segala kecemaran, melakukan dosa saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu Rasul Paulus menulis surat ini khusus bagi jemaat di Efesus, supaya mereka memiliki keteguhan di dalam Tuhan, memiliki iman yang kuat, dan mereka
menjadi manusia yang baru, tidak mengikuti orang-orang di zamannya saat itu, saudara. Ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Dan saya melihat beberapa ayat selanjutnya, saudara. Ini konteksnya pada waktu zaman Efesus. Saya percaya setiap kita, setiap orang di muka bumi ini merindukan kehidupan yang lebih baik, merindukan kenyamanan hidup, merindukan seperti orang-orang lain juga rindukan, saudara, memiliki harta kekayaan, popularitas, kesenangan, memiliki banyak materi, sehingga orang bilang, saudara, kalau kita punya uang banyak, semua bisa kita beli hanya untuk menyenangkan hati kita. Namun saudara, itu semua apalah artinya kalau kehidupan kita akan binasa, kalau kehidupan kita nantinya bukan menjadi manusia roh yang diperbaharui terus menerus, tetapi menjadi manusia yang lama-lama bisa berpaling dari fokus dan tujuan kita, yaitu kepada Tuhan, yaitu kepada sorga, saudara. Karena itu saat ini kita sama-sama mau belajar. Seperti surat yang Rasul Paulus tulis bagi jemaat Efesus, ini adalah suatu peringatan supaya jemaat-jemaat di Efesus saat itu mereka sadar. Jangan sampai mereka terikut arus. Begitu pula dengan setiap kita. Jangan sampai, saudara, kita juga terikut oleh arus kehidupan dunia ini. Ayat 18 berkata demikian, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Surat ini, saudara, mengingatkan bukan hanya di zaman jemaat Efesus saat itu, tetapi juga sampai saat ini, yaitu setiap kita sebagai jemaat-jemaat Allah. Kita diingatkan, saudara, bahwa jangan sampai kehidupan kita mengikuti arus daripada dunia ini. Tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman-Nya, kepada janjinya, kepada arahannya, saudara, supaya hidup kita makin lama makin mendekat kepada Dia, makin lama makin mendekat kepada rancangan dan tujuannya, bukan makin menjauh, saudara. Berbicara tentang manusia baru di dalam kitab Efesus dijelaskan. Nanti saudara bisa membacanya sendiri di rumah saudara. Jika saudara punya waktu cukup banyak, saudara harus membaca kitab Efesus ini sampai habis, sehingga kita bisa mengerti maksud daripada ditulis surat ini bagi jemaat Efesus itu apa, saudara, dari Rasul Paulus. Dan secara singkat, manusia baru yaitu berbicara tentang kita meninggalkan hal-hal lama yang pernah kita lakukan, pemikiran-pemikiran lama kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, meninggalkan itu semua dan kita masuk kepada suatu hal yang baru, paradigma yang baru, cara berpikir yang baru, sehingga yang akan mengubahkan karakter kita menjadi karakter seperti Kristus, saudara. Makin hari makin mirip seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Dan itulah disebut sebagai manusia baru. Kalau kita berpikir, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? 20 tahun, 30 tahun, mungkin ada yang 70 tahun, saudara, 80 tahun. Sudah banyak firman Tuhan, khotbah yang kita dengar, bahkan sudah banyak firman Tuhan yang kita baca. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua hal yang kita baca, semua hal yang kita dengar tentang firman Tuhan itu, kita mau melakukannya dalam kehidupan ini, saudara? Sungguh tidak mudah, tapi saya percaya dan kita harus percaya Roh Tuhanlah yang menguatkan, memampukan setiap kita, sehingga kita bisa menanggalkan setiap sifat-sifat lama kita, karakter-karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang identik dengan dosa, saudara, dan masuk kepada suatu hal yang baru, paradigma yang baru lewat firman Tuhan yang akan memperbaharui
memperbarui setiap kita hari demi hari, sehingga kita layak disebut sebagai manusia yang baru. Di ayat yang ke-21 sampai ke-24 dikatakan demikian, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, cara kerja Injil itu dia bekerja terdahulu lewat roh kita. Setelah roh kita diperbaharui, maka pikiran kita pasti akan berubah. Nah saudara, seperti di episode saat menyembah minggu lalu ya saudara, kita sudah belajar bagaimana memelihara manusia roh kita. Ketika manusia roh kita sudah terpelihara, maka pikiran kita, paradigma kita, cara pandang kita juga pasti berubah. Dan otomatis itu akan mempengaruhi tindakan kita, perbuatan kita, sikap-sikap kita. Nah saudara, dikatakan ketika kita menerima pengajaran dari Yesus, menerima Injil kebenaran itu, dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kenapa sih saudara kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru? Seperti ini contohnya saudara. Ketika kita mempunyai sebuah laptop, yaitu laptop ini contohnya. Ketika kita sudah mengenakan laptop ini bertahun-tahun lamanya, otomatis pasti akan ada program-program yang baru bukan? Yang update, yang kekinian. Dan tentunya akan membuat laptop ini sangat lelet ya saudara kerjanya. Menjadi lemot. Karena apa saudara? Karena chipsetnya yang lama belum diganti saudara. Chipset yang lama dia tidak kompatibel dengan program-program yang baru, yang kekinian. Nah oleh sebab itu ketika chipset ini sudah diganti dengan yang baru, maka otomatis laptop ini akan bekerja seperti laptop yang baru kembali ya saudara. Dia akan kompatibel dengan program-program yang baru, yang up to date. Nah sama juga halnya seperti kita saudara. Ketika manusia lama kita tidak kita tinggalkan, kita tidak lepaskan dan kita ganti dengan manusia yang baru, maka otomatis ajaran Yesus dengan kehidupan kita tidak kompatibel saudara, tidak matching. Oleh sebab itu kita harus menanggalkan manusia lama kita. Nah saudara, ada beberapa contoh di ayat-ayat selanjutnya yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi manusia yang baru. Contohnya, yang tadinya gampang marah, kita akan diubahkan menjadi pribadi yang membawa damai, menjadi penengah, membawa solusi di setiap masalah kita. Yang tadinya tukang gosip, suka ngomongin orang lain, kita menjadi pribadi yang menyemangati orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Wah, luar biasa ya saudara. Ada lagi saudara, yang tadinya suka mencuri barang orang lain, diubahkan pribadinya menjadi pribadi yang murah hati, memberikan dengan penuh dengan belas kasihan. Yang tadinya menyimpan kesalahan orang lain selama bertahun-tahun, yaitu pendendam, diubahkan menjadi pribadi yang mudah mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Memang rasanya sulit sekali saudara, apalagi ketika orang yang bersalah kepada kita, menyakiti hati kita, kita harus melakukan kasih kepada orang itu. Sangat sulit sekali saudara. Kenapa bisa sangat sulit? Karena kita masih termindset dengan pikiran kita yang lama, dengan cara pikir kita yang lama, dengan manusia lama kita. Ketika kita mengenakan manusia yang baru, Roh Kudus akan pimpin kita
hari demi hari, mengajarkan bagaimana caranya mengampuni, mengajarkan bagaimana caranya menjadi orang yang murah hati, mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang pembawa damai di setiap situasi, menjadi pribadi yang diubahkan dan dikembalikan gambar dirinya sesuai dengan rancangan Allah semula, yaitu dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Kita ini harus menjadi pribadi yang sempurna, menjadi seperti Yesus ketika dia hidup di bumi ini. Orang yang telah mengenal Yesus harus mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, berkarya, melakukan pembaharuan hari demi hari, agar hidup kita dimampukan, agar hidup sempurna dan seturut dengan kehendak Tuhan, saudara. Berdoalah saudara agar Roh Kudus setiap saat menuntun kita, membimbing kita, menjadikan kita manusia baru yang seutuhnya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara katakan pujian ini. Kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Bapa, aku jadi baru. Bapa, aku jadi baru. Terima kasih ya Bapa, untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk pekerjaan Roh Kudus dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dibukakan pengertian kami, paradigma kami berubah. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memiliki kerinduan dari dalam hati kami untuk kami meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau Tuhan berkomitmen saat ini Tuhan, untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan manusia lama kami. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran Injil. Lewat kebenaran Yesus Kristus, lewat teladan Yesus kami bisa belajar. Dan kami telah mengenakan manusia baru. Kami mau Roh Kudus saat ini dan seterusnya Engkau bimbing kami. Engkau baharui kami terus menerus. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi manusia baru yang sempurna. Amin. Seperti Yesus. Terima kasih ya Bapa bahwa Engkau memberikan Yesus Kristus sebagai teladan kami. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus mengasihi orang lain. Bagaimana kami harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan, karena menjadi manusia yang baru adalah kerinduan-Mu, mengembalikan rancangan-Mu yang semula ya Bapa atas kami, setiap manusia yang telah Engkau ciptakan, bahwa kami tidak lagi hidup di bawah hamba dosa, tetapi kami hidup sebagai hamba Tuhan, sebagai umat-Mu yang mengerjakan keselamatan kami, menjaga tingkah laku kami, sehingga pikiran kami, perasaan kami, tindakan kami seturut dan selaras dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, lewat peristiwa dan kejadian-kejadian hidup kami, mengubahkan kami, mengembalikan kami ke gambar diri kami yang semula, yaitu kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kuatkan dan teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami tidak terkecoh, agar kami tidak terpancing oleh rayuan-rayuan dari si jahat, bisikan-bisikan dari si jahat, tetapi kami mampu melawan segala godaan dunia dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami sungguh sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami juga sudah menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terimalah pujian, hormat, syukur kami ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Sungguh indah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku
Terima kasih, Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Oh, Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu dan ku samamu.